Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holis. Kelompok saya akan mempresentasikan tugas hukum pidana, yaitu tentang kasus Haris Simamora, pembunuhan satu keluarga di Bekasi. Pertama, profil tersangka. Nama Hari Aris Sandigon alias Haris Simamora, usia 30 tahun. Selanjutnya, korban 1. Daperum Nainggolan. 2. Istri Daperum yang bernama Maya Boru Ambarita. 3. Sarah Nainggolan. 4. Yehezikiel Arya Paskah Nainggolan. Selanjutnya, pasal pelanggaran kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut sebagai suatu pembunuhan. Atas perbuatannya itu, Haris terancam hukuman mati. Haris dijerat dengan pasal berlapis, pasal 365 ayat 3 KUHP dan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut. Pasal 365 KUHP, pasal ini mengatur tentang pencucian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenali pidana penjara selama maksimal 9 tahun, hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan. Jika perbuatan itu menjadikan orang itu luka berat atau mati, maka dipenjara selama-lamanya 15 tahun dijatuhkan karena perbuatan itu ada orang yang mati. Pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dilakukan dakwaan subsidiari. Pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dakwaan lebih subsidiari. Pasal 351 ayat 3 KUHP. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Putusan jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun. Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan pemerintah terdakwa ditahan kemudian membayar restitusi yang diajukan sebanyak Rp841.600. Hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan kepada terdakwa dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu pidana penjara selama 15 tahun. Mengabulkan restitusi kepada pemohon restitusi tersebut sebesar Rp11.600. Putusan akhir. Terdakwa pembunuhan satu keluarga di Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Hari Ari Sidungan alias Haris Simamora dijauhi vonis hukuman pidana mati oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negara Kelas 1A Bekasi, Rabu, tanggal 31/07. Kronologis kejadian pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini terjadi pada pada Senin malam tanggal 12 bulan 11 2018 atau selama tanggal 13 bulan 11 2018 dini hari. Motif pembunuhan oleh Haris Simamora pada keluarga di perumahan Minggolo adalah dendam karena atas perbuatan di Daperum Nainggolan dan Maya Boru Ambarita, dan ia merasa bahwa korban merupakan penghasilan Haris. Rumah kos yang terletak di Jalan Bojong Nangka 2 Pondok Gede Bekasi, kemudian pengelolaan rumah kos tersebut diganti oleh di Daperum Nainggolan dan Maya Ambarita. Pemilik kos ini sedang adalah kakak korban Dunglas tinggal selama karena dendam karena direbut penghasilannya. Haris Simamora juga sering dimarahi oleh penunggu dan Maya Boru Ambarita. Emosi Haris kian tersulut karena Simamora juga sering dimarahi oleh Maya Boru Ambarita. Emosi Haris kini tersulut dalam ia
Bandingkan tidur oleh kejadian membangun, hal tersebut menyebabkan si Mori semakin merasa sakit hati. Pada saat itu Haris Simamora yang diajak korban untuk membeli kebutuhan untuk perayaan Natal di Perum Nainggolan dan istrinya Maya Boru Ambarita yang tidur di ruang televisi. Dari sini Haris yang sudah mengalami hati nurani yang sesat cukup leluasa untuk mengalami hati nurani yang sedang cukup leluasa. Nainggolan beserta istrinya. Haris membunuh di Perum Nainggolan menggunakan linggis yang ada di dapur rumah korban. Pelaku memukul di Perum Nainggolan dengan linggis. Setelah itu Haris menusuk leher korban dengan linggis itu pula. Setelah di Perum Nainggolan, meninggal selanjutnya adalah istri korban yang dibunuh. Hari Senin jelas sekali bahwa pembunuhan itu benar-benar sudah dirancangkan hari jauh-jauh hari dan mendapatkan waktu yang tepat untuk melancarkan dendam yang selama ini dia rasakan. Selain membunuh pasangan suami istri tersebut, Haris juga membunuh kedua anak di Perum Nainggolan. Karena saat membunuh pasangan suami istri tersebut, kedua anak korban melihatnya dan bahkan Haris menyuruh kedua anak tersebut untuk kembali tidur. Setelah kedua anak tersebut tidur lelap, Haris kemudian membunuh kedua anak tersebut dengan cara mencekik kedua anak korban sampai meninggal. Karena alasan kalau kedua anak tersebut masih hidup nanti bisa dilaporkan oleh warga sekitar. Penemuan mayat korban setelah membunuh satu keluarga itu, Haris Simamora langsung kabur dengan membawa mobil korban yang terparkir di depan rumah dengan pakaian yang penuh bercak darah serta membawa linggis yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Di tengah jalan, Haris Simamora membuang linggis tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Penemuan mayat di perumahan Nainggolan sekeluarga ditemukan oleh salah satu tetangga korban yang melewati rumah di perumahan itu. Nainggolan pada Selasa pukul 3.30 waktu Indonesia Barat melihat gerbang rumah korban terbuka dan televisi masih menyala. Tetangga korban mencoba memanggil dan menelpon korban, tetapi tidak ada jawaban. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, tetangga korban mulai curiga. Padahal biasanya jam seperti itu sudah bangun. Lalu tetangga korban membuka jendela rumah korban dan terkejut melihat di perumahan Nainggolan seperti istrinya sudah meninggal dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, tetangga korban memanggil warga lainnya dan ketua RT serta melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Dengan kejadian ini, polisi langsung mengidentifikasi dan mencari pelaku pembunuhan. Analisis kasus terdapat penerapan hukum secara material atau formil beserta alasannya. Pembunuhan kasus keluarga Perum Nainggolan ini adalah sebagai delik tidak pidana hukum material sebab delik material delik menekankan pada sebab akibat dari suatu perbuatannya yaitu telah terjadi sebab akibat sehingga terjadi kematian pada keluarga Perum Nainggolan akibat dari perbuatan terlarang. Apakah ini termasuk malah prohibita atau malah insi? Kasus pembunuhan ini dikategorikan sebagai malah insi, yaitu suatu perbuatan jahat bukan hanya karena diatur dan disebut jahat di dalam undang-undang, akan tetapi perbuatan itu memang merusak karena menabrak kewajaran, bertentangan dengan moral dan melanggar prinsip umum kehidupan masyarakat yang beradab. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa hati nurani yang sesat seringkali membuat manusia itu jatuh ke dalam perilaku yang menyimpang dari etika, norma, agama, dan hukum yang ada dalam kehidupan manusia. Apa yang dilakukan Haris Simamora itu sebenarnya sangat menentang etika, norma, dan agama. Apa yang sudah dilakukan Haris itu adalah sebuah perilaku yang kurang berkenan bagi Tuhan dan manusia. Sebagai manusia seharusnya bisa saling mengasihi dan saling mengampuni. Dari kasus di atas juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan agar kita bisa terhindar dari negatif. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.